Ya, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangatlah penting untuk memperkuat integrasi ekonomi regional. Topik ini telah menjadi focal point diskusi antara pemimpin ASEAN dan ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN BAC pada KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo dari 9 sampai 11 Mei kemarin. Nah, namun apa sebenarnya ASEAN BAC dan apa peran ASEAN BAC dalam meningkatkan upaya ASEAN menuju sentralitas ekonomi baik regional maupun global? Saya akan bahas lebih lanjut melalui ASEAN Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia. Mari kita lihat terlebih dahulu lanjut sejarah bagaimana ASEAN BAC didirikan. ASEAN BAC sendiri didirikan oleh kepala negara dan pemerintahan ASEAN pada KTT ASEAN ke-7 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. ASEAN BAC atau ASEAN Business Advisory Council berperan penting dalam mendorong integrasi ekonomi ASEAN di tingkat regional dan juga global. Anggotanya terdiri dari pemimpin bisnis yang berpengaruh dan berfungsi sebagai jembatan pemerintah dan sektor swasta mempromosikan kolaborasi dan menerapkan inisiatif-inisiatif yang berdampak. ASEAN BAC menjalankan misinya berdasarkan 3 tujuan utama, yaitu pertama adalah memberikan saran strategis dan feedback sektor swasta kepada pemimpin ASEAN. Lalu kedua adalah mendorong integritas ekonomi regional yang lebih kuat untuk ASEAN dan tentunya untuk mempromosikan ekonomi regional yang lebih kuat dan proyek-proyek legacy untuk dampak langsung dan berkelanjutan. Ketua ASEAN BAC Indonesia tahun ini dipimpin oleh Arsyad Rashid dan sebagai Ketua ASEAN BAC dan juga Ketua Kadin Indonesia, Arsyad Rashid menegaskan bahwa ASEAN BAC akan memberikan feedback dan juga rekomendasi kepada pemimpin dalam rangka memperkuat integrasi ekonomi dan perbaikan iklim bisnis di wilayah ASEAN. Dan selanjutnya, selaras dengan tema keketuaan ASEAN yaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, kepemimpinan ASEAN BAC dipimpin Arsyad Rashid telah menetapkan visi ASEAN Centrality Innovating Towards Greater Inclusivity. Visi dan prioritas ini mencerminkan aspirasi dan upaya negara-negara anggota ASEAN untuk menetapkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan, mengarah ke kerjasama dan konektivitas yang lebih besar di wilayah ASEAN. Selain itu, pertemuan produktif pada KTT ASEAN ke-42 kemarin semakin menekankan tujuan bersama yaitu perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan antar negara anggota dan juga bisnis-bisnis di ASEAN. Lalu apa sebenarnya potensi dan kekuatan ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi global? Pertama, ketahanan ekonomi ASEAN atau resiliensi ekonomi ASEAN. Kombinasi ekonomi ASEAN diproyeksikan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan di 5%. Dan tingkat pertumbuhan 5% ini bahkan terjadi dalam ketidakpastian makroekonomi global yang sedang melanda dunia. Kedua, dividen demografi atau bonus demografi di ASEAN. ASEAN menjadi pasar tenaga kerja terbesar ketiga secara global karena populasinya. Ketiga, ASEAN juga menjanjikan digital ekonomi yang begitu promising. Ekonomi digitalnya diproyeksikan mencapai sekitar 330 miliar dolar Amerika di tahun 2025. Keempat, prospek ekonomi hijau di ASEAN, kelimpahan sumber daya alam serta keuntungannya untuk ekonomi hijau bagi ASEAN. Dan terakhir, basis konsumen yang luas. Kelas menengah di ASEAN menawarkan potensi jangka panjang dan menciptakan basis konsumen yang luas dan tentunya bertumbuh untuk ekonomi secara regional dan juga global. Nah, sekarang kita akan berbicara lebih lanjut bagaimana ASEAN BAC memainkan peran penting untuk mencapai sentralitas ASEAN. ASEAN BAC yang diketahui oleh Arsyad Rashid telah mengidentifikasi 5 isu prioritas yang menjadi fokus tahun ini. Yaitu pertama adalah transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, dan fasilitas perdagangan dan investasi. Dan untuk memberikan hasil yang konkret, ASEAN BAC telah mengembangkan 8 legacy projects menuju wilayah ekonomi yang terpadu, terhubung dan berkelanjutan. Arsyad Rashid mengatakan program-program ini antara lain termasuk platform marketplace lending platform, ASEAN QR Code, Wiki Entrepreneur, ASEAN Net Zero Hub, Carbon Center of Excellence, ASEAN One Shot Campaign,
Inclusive Closed Loop Model for Agricultural Products, dan juga ASEAN Business Entity. Semua 5 area fokus dan juga 8 legacy projects ini pada akhirnya memiliki relevansi yang signifikan dan tentunya memberikan dampak yang besar bagi masyarakat ASEAN. Transformasi digital akan meningkatkan peningkatan cross-border payment, pemberdayaan UMKM, dan juga peningkatan inklusif keuangan di wilayah ASEAN. Tentang pengembangan Net Zero Framework dan memajukan pasar karbon, pembangunan berkelanjutan akan menjadi area fokus utama. Karena urgensi ketahanan kesehatan lebih dibutuhkan daripada sebelumnya setelah dunia melalui bencana pandemi COVID-19, research and development dan kerjasama uji klinis serta VTD dan investasi perawatan kesehatan inovatif juga akan didorong di ASEAN. Lalu selanjutnya ketahanan pangan akan memperkenalkan model loop tertutup inklusif dan memastikan ketahanan pangan dan juga menjaga produktivitasnya. Dan terakhir, memastikan lingkungan yang akomodatif untuk integrasi perdagangan dan investasi intra-ASEAN akan menjadi tujuan dari memfasilitasi perdagangan dan juga investasi. Dan lebih penting, melanjutkan perjalanan menuju tujuan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan. Puncak pertemuan ASEAN di Jakarta dijadwalkan di 3 sampai 4 September 2023 dan akan menjadi tonggak yang begitu penting. KTT ini akan menunjukkan prioritas utama dan proyek legacy yang akan mengembangkan inovasi dan juga inklusivitas regional. Pertemuan ini juga menyediakan platform untuk mengapresiasi pencapaian luar biasa dari bisnis dan individu, termasuk UMKM, melalui upacara penghargaan bisnis ASEAN yang bergengsi yang akan diadakan pada 3 sampai 4 September. Dan dengan menjaga prinsip sentralitas, inovasi, dan inklusivitas, ASEAN BAC yang dipimpin oleh Arsyad Rashid akan mencerminkan komitmen ASEAN sebagai kesatuan yang berusaha untuk terus mengedepankan inovasi, inklusivitas, dan pada akhirnya mewujudkan visinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia.